Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat menjalani aktivitas. Kita doakan di hari yang cerah ini, mudah-mudahan kita diberi banyak kenikmatan dan banyak barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, saya mau mereview salah satu motor listrik keluaran pabrik Uwinfly, atau lebih tepatnya rakitan ya, pabrik Uwinfly. Uwinfly itu pabriknya di Semarang. Ini motor listrik milik saya pribadi yang sudah saya pakai kurang lebih sekitar 6 bulan. Warnanya merah, serinya Uwinfly Blue Whale. Blue Whale Pro yang 2000 watt. Perlu diketahui ya teman-teman semua, Blue Whale itu ada 3 generasi. Generasi pertama itu bentuknya belum seperti ini. Generasi pertama tuh bentuknya belum seperti ini ya. Di fascia depan itu masih lancip. Kalau ini udah beda. Generasi pertama pakai pelek ring 12 dan motor dinamonya sudah 2000 watt. Kemudian setelah discontinue dia digantikan oleh Blue Whale generasi kedua. Bentuknya sudah hampir mirip seperti ini, cuma bedanya ada di setang atau di headernya. Di headernya itu dia itu headernya pakai sen yang matanya sipit. Dan lagi peleknya itu masih ring 10, malah di downgrade. Untuk motor power dinamonya mungkin sekitar 1000 atau 1500 watt. Nah, setelah discontinue muncullah seri Blue Whale yang Pro ini, yang peleknya sudah ring 12 depan belakang, motor dinamonya itu sudah 2000 watt. Dan bedanya lagi sama yang generasi 2, bentuk headernya itu beda gitu. Kalau secara keseluruhan dari belakang sih dia sama seperti yang Gen 2, tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Cuma upgrade di ukuran pelek sama di header. Oke teman-teman, ini motor listrik yang ada di depan kita ini dia sudah nggak ori ya, ada beberapa bagian yang dimodifikasi. Kemarin saya iseng-iseng tuh upload di medsos dan ternyata tuh banyak yang tanya part apa aja yang sudah diganti supaya motornya bentuknya seperti ini. Makanya saya iseng bikin video ini ya supaya menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua. Oke, sebelumnya mungkin kalau untuk masalah fitur mungkin sudah pada tahu ya, ini nggak ada perbedaannya sih dengan fitur motor listrik yang paling baru, yang terkini. Cuma saya sukanya apa dari motor listrik Blue Whale itu, bagian throttle gas ini sama bagian kirinya itu ada tombol yang terpisah dengan holder ya. Ini holdernya sudah nggak ori, sudah saya ganti pakai holder universal. Nanti saya terangkan di akhir video ya teman-teman. Jadi ini saya sukanya apa? Kalau dia tuh trouble di sini, kita cuma perlu ganti ininya aja, nggak perlu sampai ganti se holdernya. Kalau di seri motor listrik Uwinfly yang lain itu holdernya itu sama throttle-nya dia menyatu jadi satu. Kalau trouble ini harus ganti semuanya. Kalau ini enggak. Kalau trouble kita hanya perlu ganti ini, dan ini partnya universal loh. Ya. Ini pengatur kecepatan, ini tombol cruise control atau pengunci kecepatan. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada tombol reverse atau tombol mundur. Oke, ini udah nggak ori lagi ya, sudah ada beberapa ubahan yang saya rubah. Oke, yang selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, ini motor listrik ini udah dimodif apa aja sih, udah jadi kayak gini, kok bisa jadi gini ya. Ini saya terangin satu-satu ya. Yang pertama, part yang saya ganti bagian header ya. Header, jadi segini header sama stangnya saya ganti semua. Diganti pakai punya motor bensin Fiction, Yamaha Fiction. Ini stangnya stang Fiction ya teman-teman. Ini stang Fiction. Remnya ini
kanan kiri itu masih pakai yang ori. Ini kayaknya udah mau rusak nih yang handle kanan nih. Nanti kalau rusak pun ini partnya gampang dicari, persamaannya sama motor bensin itu banyak nih. Oke, terus yang selanjutnya saya beli ini adaptor spion. Ukuran spionnya Uwinfly itu beda banget ya sama motor bensin yang lain. Makanya saya ganti nih pakai adaptor universal yang dia ukurannya ukuran Yamaha. Ini belinya murah, cuma 15.000. Kemudian part yang saya ganti lagi itu holder ya. Saya ganti holdernya pakai holder yang universal. Saya ganti pakai holder universal yang dia lebih fungsional. Bisa dilihat nih, ini ada tombol mode, cuman ini nggak saya pakai. Terus tombol merah ini saya fungsikan sebagai sound booster. Sound booster tuh jadi bisa keluar suara ketika throttle ini kita putar ya. Cuma karena saya pikir sound boosternya tuh nggak segarang dengan kecepatannya gitu. Volumenya gede tapi kecepatannya masih 50. Jadi saya pikir tuh ini nggak enak banget nih didengerin sama dilihat sama orang banyak. Akhirnya saya lepas nih. Ini saya fungsikan sebagai saklar sound booster, udah saya lepas. Kemudian ini untuk on off nya lampu depan, lampu utama. Ini tombol startnya saya pindah ke sini. Tombol kecepatan sama tombol cruise control tetap ya di sini ya. Kemudian di sebelah kiri ini tombol lampu jauh sama dekat, ini rating, ini klakson. Dan di sini saya pasangi tombol dim. Saya sambungin ke tombol dim. Gitu ya. Nah, terus ada yang tanya, "Om, itu adaptornya pakai apa? Kok bisa bagus banget?" Nah, ini sebenarnya adaptor Yamaha X-Ride ya. Yang keluaran tahun 2021. Ini adaptor saya beli bekas, satu set. Ya, pakai kunciannya ini, risernya ini, kemudian si cover adaptor dan adaptornya ini pakai punya Yamaha X-Ride. Oke, kalau untuk windshield depan ini saya pakai punya windshieldnya Lexi, tapi yang KW, yang dia tipis dan agak transparan. Kalau yang asli itu dia nggak transparan. Cara masangnya gimana? Nah, cara masangnya itu pakai dudukan windshieldnya Lexi kayak gini ya. Ini saya juga beli bekas karena dia plastiknya pecah. Akhirnya saya potong nih. Ini ya, saya potong. Kemudian saya fiksasi di sini. Bisa kelihatan ya. Dan di bagian atasnya itu saya pasangi bracket. Jadi di bor tembus langsung ke bodi gitu. Kalau ada dana sih mending dibuatkan panel dari fiberglass ya, di tukang fiberglass. Mungkin dia bisa lebih rajin, bisa lebih rapi gitu. Ini saya coba nyalain. Dan yang terakhir, modifikasi yang paling mahal dari motor listrik ini adalah bagian speedometer. Ini speedometer aftermarket, saya beli dari teman-teman di komunitas Cosmic. Harganya 275. Ya, ini speedometernya udah cukup lengkap sih, saya nggak perlu beli lagi voltmeter. Ini ada pengukur suhu, voltmeter, terus kilometer sama status berkendara. Oke, ini mode 1, mode 2, mode 1, mode 2, mode 3. Terus ada pengunci kecepatan juga, dia muncul tombolnya.
Ini cruise control ya, tombolnya muncul cruise control. Dan untuk lampu panjang juga dia muncul. Ini lampu rating. Oke. Jadi speedometer ini udah cukup lengkap ya. Untuk suhu ini saya pasangkan sensornya pakai sensor punya AC. Saya taruh di bawah dak ini, di bagian aki. Jadi kalau pakai sensor suhu yang aslinya, yang orinya itu, dia itu kabelnya pendek. Makanya saya ganti pakai punya AC. Nah, saya buka nih speedometernya, saya sambungin di PCB-nya. Nah, si sensor suhunya itu saya taruh di sini, biar bisa memantau kondisi suhu baterai yang ada di dalam. Terus tanya lagi, Om, sennya atau ratingnya itu kan tadinya di sini, diganti kemana? Saya ganti ke sini. Ya, ini saya ganti pakai punya Vixian ya. Pakai punya Vixian, saya lubangin bodinya kecil buat lewat kabelnya. Terus saya pakai lampu sen tempel punyanya Vixian. Tinggal tempel aja. Aman sih ini, pakai double tip, dia aman, nggak merusak cat. Kayak gitu ya. Kalau untuk yang lain sebenarnya udah nggak ada ubahan sih, bagian belakang nggak dirubah, cuma di bagian depan aja. Paling saya tambahin variasi list chrome, ini punya mobil karena nggak kepake, saya iseng-iseng pasang di sini. Dan mungkin untuk yang selanjutnya yang saya mau manjangin bodinya si Uwinfly Blue Whale ini. Saya panjangin, nanti mungkin swing armnya saya mundurin ke belakang. Kalau dia kena spakbor, ini saya juga rencananya bakal ganti spakbor ini pakai spakbor punya Beat atau Vario. Setelah diukur ternyata dia itu sama gitu, sama panjangnya, mungkin tinggal modifikasi dudukannya aja. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian, minta tolong ya di like and subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.